Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita akan landasi dengan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita renungkan, supaya firman Tuhan ini menjadi landasan di dalam setiap langkah hidup kita. Namun sebelumnya, mari saya akan ajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Bapa, Engkau yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk kami kembali Tuhan menghadap kehadirat-Mu. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, pelayanan kami pada pagi hari ini, kami terlebih dahulu mau minta Tuhan tuntunan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa melakukan apa yang menjadi kehendak dan mau-Mu di dalam hidup kami, untuk kami kerjakan, kami lakukan. Bapa, Engkau yang akan berfirman, Tuhan yang akan pakai hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, untuk menjadi sarana penyampaian Tuhan yang firman Tuhan yang besar. Engkau akan urapi lidah bibir hamba-Mu, Engkau akan pakai hamba-Mu, sehingga yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu yang datangnya daripada Engkau saja Tuhan. Engkau yang akan urapi setiap kami yang mendengarkan firman ini Tuhan. Kami percaya firman yang sudah disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan yang akan memberikan kepada kami roh hikmat, marifat wahyu yang datangnya daripada Engkau, untuk kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu untuk kami kerjakan, kami lakukan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Pada hari ini kita akan landasi doa pagi dengan firman Tuhan yang akan saya ambil dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan 13. Demikianlah firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman itu, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau berbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayai aku, maka aku makan." Amin.
Renungan pada pagi hari ini saya kasih judul mungkin aneh bagi kekasih-kekasih Tuhan, namun ini biarlah menjadi pertanyaan bagi setiap kita dan kita pun bisa menjawabnya, dan yang tahu adalah kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Judulnya adalah dosa itu manis. Itu dosa itu manis, jadi satu tanda tanya. Kalau menurut saya ya. Kalau tidak manis, tidak mungkin semua orang bisa berbuat dosa. Kalau tidak percaya, mari kita baca ulang di dalam ayat 4 sampai dengan 6. Kejadian 3 tadi, ayat 4 sampai dengan 6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Suatu tawaran yang manis dari si ular, dari si jahat, dari si iblis, sehingga manusia pun tergiur untuk memakannya. Iblis sukanya melintir firman Tuhan, seakan-akan yang disampaikan itu benar. Memang sama persis apa yang disampaikan oleh Tuhan dengan apa yang disampaikan oleh si ular, bahwa ketika makan buah itu akan melihat sesuatu yang luar biasa, bisa mengerti hal yang baik dan yang buruk. Kalau Tuhan mengatakan ketika kamu memakan buah itu, kamu nanti mati. Namun iblis, si ular tersebut mengatakan, menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Bukan mati, tetapi bisa mengerti hal yang baik dan yang buruk, bahkan sama seperti Allah. Itu janji si iblis, janji si ular, janji si setan. Padahal sebenarnya iblis tersebut, ular tersebut akan menjerumuskan manusia, supaya manusia itu tidak taat, supaya manusia itu tidak menurut apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa diakibatkan karena ketidaktaatan akan perintah Tuhan. Kalau manusia itu taat akan perintah Tuhan, maka tidak mungkin manusia akan jatuh ke dalam dosa. Jadi ketaatan manusia itulah yang membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketidaktaatan itu yang membuat kita sengsara. Jadi iblis membelintir firman Tuhan itu untuk menggagalkan rancangan Tuhan, supaya manusia tidak taat kepada Allah. Manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Apa akibat dari perbuatan dosa yang manusia lakukan? Yaitu yang pertama, malu. Coba kita baca di dalam Kejadian 3 ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman.
Ketika manusia sudah berbuat dosa, ketika kita jatuh dalam dosa, kita menjadi malu. Kita tidak berani lagi ketemu dengan Tuhan. Kita menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Ketika kita sudah berbuat dosa, justru kita menjauh dari Tuhan. Kita sembunyi dari Tuhan. Kemudian yang kedua, apa akibat dari perbuatan dosa yang kita manusia lakukan? Di ayat 10. Di ayat 10, akibat dari dosa yang manusia lakukan, yaitu takut. Saya akan bacakan untuk kekasih-kekasih Tuhan. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut. Akibat dari dosa yang kita lakukan, akibat dari dosa yang manusia lakukan, yaitu takut. Tidak ada keberanian diri untuk kita datang kepada Tuhan. Tidak ada keberanian untuk kita melihat wajahnya Tuhan. Yang tadinya semuanya penuh kemuliaan, yang tadinya semuanya serba enak, serba ya semuanya Tuhan yang atur, Tuhan yang sediakan. Tapi begitu manusia sudah jatuh dalam dosa, ada ketakutan karena sudah berbuat dosa. Bersyukur ketika kita jatuh dalam dosa, kita malu, kita takut, terus kita bertobat. Bersyukur kalau kita sadar bahwa kita itu sudah berbuat dosa, kita itu sudah salah, maka kita cepat-cepat sadar diri. Kemudian kita mengakui dosa di hadapan Tuhan dan kita minta ampun sehingga kita bertobat, sehingga terjadi pemulihan. Kalau kita ingat khotbah Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, ya pertobatan itu dilakukan setiap saat, setiap waktu kita harus bertobat. Memang kita sudah diselamatkan, memang kita sudah ditebus, tapi karya keselamatan itu harus terus kita kerjakan. Dengan cara bagaimana? Ya kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Jadi hidup kita jangan kembali ke hidup lama kita. Kita harus berubah. Karena keselamatan kalau tidak kita kerjakan, ya bisa hilang. Itu khotbah dari Bapak Gembala beberapa minggu yang lalu, mengingatkan kepada kita supaya kita terus kerjakan keselamatan, kita terus bertobat setiap saat, setiap waktu. Itu yang dimau Tuhan. Yang ketiga, apa akibat dari manusia yang sudah jatuh dalam dosa? Ini yang lebih parah, ini yang ngeri, yaitu apa? Menyalahkan orang lain. Kita yang salah, kita yang berbuat dosa, kita yang tidak taat akan perintah Tuhan, bukannya mengakui, bukannya minta ampun, namun apa? Menyalahkan orang lain. Lah aku kan seperti ini kan gara-gara si A, gara-gara si B. Di dalam rumah tangga, di dalam keluarga berantakan, keluarga kacau karena ada perselingkuhan. Istri selingkuh menyalahkan suami, suami selingkuh menyalahkan istri, bukannya menyadari bahwa apa yang dilakukan itu salah, namun justru nuding
orang lain, menyalahkan orang lain. Si A yang salah, si B yang salah, suamiku yang salah, istriku yang salah. Sama seperti yang dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa. Adam menuduh perempuan yang ada di sampingnya. Si perempuan menuduh si ular yang membujuknya. Bukannya bertobat. Ketika kita sudah melakukan dosa, bukannya minta ampun sama Tuhan. Ketika kita melakukan kesalahan kepada pasangan hidup kita, bukannya sadar diri, kita minta maaf kepada pasangan hidup kita, kemudian kita bereskan di hadapan Tuhan, namun justru menyalahkan. Ini parah. Ini hal yang benar-benar menyedihkan sekali. Masih bersyukur ketika kita jatuh dalam dosa, kita mau benar-benar berubah. Oh iya, aku sudah berdosa, aku sudah bersalah. Kita punya rasa malu, kita punya rasa takut sama Tuhan sehingga kita mau bertobat. Itu masih lebih bagus, dan itu memang yang harus dikerjakan. Bukannya menyalahkan orang lain. Kita tahu bahwa hidup kita tidak pernah terlepas dari yang namanya dosa. Kita tidak bisa pungkiri bahwa begitu buka mata, kita sudah berdosa. Baik pikiran kita, baik mulut kita, baik perbuatan kita. Begitu buka mata, kita sudah melakukan hal-hal yang Tuhan tidak berkenan. Makanya kita diingatkan supaya kita bertobat senantiasa, setiap saat, setiap waktu, setiap detik. Saya di sini mengingatkan kepada anak-anak muda yang saat ini masih berpacaran. Ingatlah nak, jangan mudah dibujuk rayu oleh si iblis, jangan mudah dibujuk rayu oleh si setan untuk melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan. Sekalipun bujukan, sekalipun rayuan itu manis, sekalipun rayuan itu wah menggiurkan, namun ketahuilah, semanis apapun janji yang diberikan kepada kalian dari si setan, ujung-ujungnya adalah maut. Karena upah dosa adalah maut, seperti ada tertulis di dalam Roma 6 ayat 23, bahwa upah dosa adalah maut. Keluarga-keluarga yang saat ini mengalami permasalahan, mungkin ada yang suaminya selingkuh, mungkin ada yang istrinya selingkuh. Mari kita bertobat. Mari kita benar-benar mau sembuh dari itu. Karena itu sesuatu yang salah. Tidak ada keluarga yang selingkuh itu utuh, tidak ada. Itu slogan orang-orang di luar sana, slogan orang-orang dunia. Katanya selingkuh itu selingan utuh, selingan indah keluarga utuh. Tapi di dalam Tuhan itu adalah satu kekejian. Di dalam Tuhan itu adalah satu dosa. Kenapa? Perzinahan itu selalu ditulis di dalam firman Tuhan, baik itu perjanjian lama maupun perjanjian baru. Karena itu sangat dibenci oleh Tuhan. Bukan hanya perzinahan dengan tubuh saja, namun perzinahan dengan kuasa-kuasa kegelapan. Perzinahan, percabulan itu senantiasa ada ditulis di dalam Alkitab. Karena apa? Itu semuanya punya tujuan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak melakukan itu.
tidak ada keluarga, tidak ada rumah tangga yang utuh ketika di dalamnya ada perselingkuhan. Tidak ada, yang ada adalah kehancuran. Ingat, kalau orang tua itu adalah teladan bagi anak-anak kita, maka marilah menjadi orang tua yang benar-benar hidup takut akan Tuhan. Kalau orang tua berbuat jahat, kalau orang tua berbuat tidak baik, nanti yang menanggung adalah anak cucu kita, keturunan kita. Kalau orang tua hidup takut akan Tuhan, nanti keturunan demi keturunan hidupnya akan takut akan Tuhan. Itu sudah otomatis. Karena apa yang kita lakukan, apa yang orang tua lakukan, itu akan ditiru oleh anak-anak kita, anak-anak cucu kita, keturunan-keturunan kita. Maka mari, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai teladan, mari kita hidup benar, supaya anak cucu kita hidupnya juga benar. Sekecil apapun, Bapak Ibu Saudara sekalian, dosa yang kita lakukan semuanya mengandung konsekuensi. Sekalipun tidak mendatangkan maut, karena ada di dalam Alkitab, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 17, di sana dikatakan, mari kita akan lihat bersama-sama. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-17, demikianlah firman Tuhan. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ya, sekalipun itu tidak mendatangkan maut, tapi yang namanya dosa tetap dosa. Kita mau hidup kita benar di hadapan Tuhan, karena kita sudah ditebus. Kita bukan hamba dosa lagi, namun kita adalah anak-anak Allah. Contoh saja, orang maling ayam itu tetap dosa, tetapi tidak mendatangkan maut. Tapi orang ini tetap mendapatkan konsekuensinya, yaitu paling tidak diarak orang sekampung, dapat sanksi sosial, dihukum, dipenjara. Itu konsekuensinya. Sekalipun tidak mendatangkan maut, namun tetap ada konsekuensi yang harus dia terima. Kalau ada dosa yang tidak mendatangkan maut, terus dosa yang mendatangkan maut itu apa? Dosa yang mendatangkan maut, salah satunya yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu dosa warisan, yang mana kita terhisap dari dosa Adam dan Hawa. Maka satu-satunya yang bisa menebus yaitu hanya oleh darah Yesus sendiri. Karena maut hanya bisa dikalahkan oleh darah anak domba Allah, yaitu karya penebusan. Jadi kita bersyukur kalau kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Kita bukan jadi hamba dosa lagi, kita menjadi anak-anak Allah. Maka marilah kita akan benar-benar hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus bertobat dan jangan berbuat dosa lagi, itu yang dimau Tuhan. Kalau tadi dosa sekecil apapun ada konsekuensinya. Kemudian yang dilakukan oleh Adam, Hawa, dan ular itu juga ada konsekuensinya, yang mana ada di dalam ayat 14 sampai dengan 17, yang mana Hawa harus
merasakan sakit ketika melahirkan. Adam harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya, harus bersusah payah, yang tadinya semuanya disediakan Tuhan, yang tadinya dipelihara Tuhan, namun harus menghasilkan sendiri. Itu konsekuensi yang dia terima. Kemudian si ular sendiri tetap dapat konsekuensinya. Kok enak men ya gitu. Ciptaan yang sempurna saja dapat konsekuensinya, apalagi ini si ular ini. Dia harus berjalan dengan perutnya, dan ya dia akan menjadi musuh manusia. Bahkan keturunan demi keturunan akan memusuhi si ular itu, yaitu si setan itu sendiri. Jadi apa yang sudah saya sampaikan tadi panjang lebar, kesimpulannya adalah marilah kita taati akan perintah Tuhan. Karena ketika kita menaati perintah Tuhan, kita tidak akan jatuh ke dalam dosa. Jangan mudah dibujuk rayu oleh si iblis. Jangan mudah dibujuk rayu oleh si gigi mancung, itu bahasanya Pak Gembala. Sekalipun yang disampaikan, yang dijanjikan itu sesuatu yang manis, namun ingat, ujung-ujungnya adalah maut. Ujung-ujungnya adalah kematian. Ujung-ujungnya adalah kehancuran. Jadi mari telinga kita pakai untuk mendengar suara Tuhan saja. Suara-suara dari si iblis kita tepis. Biarlah Roh Kudus saja yang berbicara di dalam setiap telinga kita masing-masing. Semanis apapun janji-janji si iblis, itu akan menghancurkan kita. Karena memang tujuannya adalah untuk menggagalkan rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita. Kita ini adalah umat tebusan. Kita ini sudah diselamatkan. Jadi kita harus terus kerjakan keselamatan itu. Kita harus taat, setia, menanti janjinya Tuhan, supaya mahkota kemuliaan itu kita capai, kita dapatkan. Supaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kalau hidup kita benar, kalau hidup kita sudah meninggalkan hidup lama kita dan kita menuju hidup baru, kita berubah menjadi orang-orang yang hidup benar, maka Roh Kudus itu akan mementeraikan kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan berdoa untuk renungan pada pagi hari ini, dan kita akan berdoa syafaat. Kita akan berseru kepada Tuhan, minta belas kasihan yang datangnya daripada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini, firman-Mu Tuhan yang sudah kami dengar, firman-Mu yang sudah kami renungkan, Tuhan yang akan terus berbicara kepada kami pribadi Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Karena tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak sanggup Tuhan, tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak mampu. Tuhan yang akan menyempurnakan apa yang sudah hamba-Mu sampaikan pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Kalau kami bisa Tuhan terus senantiasa berseru kepada Engkau, untuk kami mengutamakan Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, namun itu karena Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Saat pagi hari ini Tuhan, kami mau menaikkan syafaat-syafaat kami Bapa.
Engkau yang akan terus campur tangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, di dalam jemaat Mugia Condrokusumo ini Tuhan. Engkau yang akan memulihkan keadaan kami. Engkau yang campur tangan di dalam setiap pergumulan kami Tuhan. Engkau yang turut bekerja di dalam setiap langkah hidup kami Bapa. Karena firman-Mu katakan, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Engkau dan terpanggil sesuai dengan rencana-Mu. Engkau yang akan memenuhi Tuhan setiap keperluan kami di tengah permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami Bapak untuk melewati semuanya. Di saat pandemi COVID-19 ini Bapak, Tuhan yang akan terus mampukan kami untuk kami tetap berserah kepada Engkau, untuk kami tetap mempercayakan hidup kami kepada Engkau. Karena di balik semuanya Tuhan punya maksud, punya rancangan yang indah Bapak bagi setiap kami. Kami berseru Tuhan, kami bersatu hati minta belas kasihan-Mu turun atas setiap kami Bapak. Engkau yang senantiasa memberikan kepada kami hidup yang takut dan gentar akan Engkau, supaya apapun Tuhan yang kami kerjakan, kami lakukan semuanya untuk menyenangkan hati Engkau. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat Mugia Condrokusumo. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala sidang kami, para penetua majelis, pengurus seksi, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Semuanya ada di dalam kuasa-Mu, semuanya ada di dalam perlindungan-Mu. Engkau yang proteksi Tuhan seluruh aspek kehidupan kami Tuhan, yang jasmani, yang rohani, atau pendamping kami oleh kuasa darah-Mu sendiri. Darah anak domba Allah yang sanggup melepaskan kami, darah anak domba Allah yang sanggup memerdekakan kami, darah anak domba Allah yang sanggup memberikan kemenangan kepada kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau yang nyatakan Tuhan lawatan-Mu atas bangsa Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin bangsa ini. Hikmat bijaksana yang datangnya daripada Engkau Tuhan, Kau turunkan atas pemimpin kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang campur tangan di dalam segala hal, kebijakan demi kebijakan yang diambil oleh pemimpin kami. Semuanya Tuhan untuk kepentingan masyarakat Indonesia ini Bapak. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia ada di dalam lawatan-Mu Tuhan. Engkau yang akan nyatakan lawatan-Mu atas bangsa Indonesia ini. Begitu juga dengan bangsa-bangsa Tuhan. Engkau juga akan melawat bangsa-bangsa di bumi ini. Kami percaya Tuhan Kau punya waktu tersendiri Bapa untuk apa yang sudah kami alami ini Tuhan. Engkau punya maksud di balik semuanya. Engkau yang berkuasa Tuhan untuk berbicara. Kalau Engkau berbicara berhenti Tuhan, maka semuanya berhenti. Kalau Engkau Tuhan mengadakan pemulihan, maka semuanya pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan Tuhan untuk doa dan ucapan syukur kami ini Tuhan. Kami beralaskan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.